Perang Rusia-Jepang tahun 1904 hingga 1905 merupakan salah satu konflik paling berdampak namun sering diabaikan pada awal abad ke-20. Perang ini terjadi antara Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Jepang karena kepentingan strategis di Manchuria dan Korea. Perang ini menghancurkan anggapan lama tentang hierarki ras dan kekaisaran, terutama anggapan superioritas militer dan teknologi bangsa Eropa atas negara-negara Asia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah negara Asia tidak hanya menantang kekaisaran barat besar di medan perang, tetapi juga keluar sebagai pemenang secara meyakinkan. Dampak global dari perang ini meluas jauh melampaui medan konflik langsung, membentuk kembali diplomasi internasional, memicu gejolak revolusioner di Rusia, dan mendorong gerakan anti-kolonial di seluruh Asia dan Afrika. Penyebab perang ini sangat berakar pada persaingan imperial, nasionalisme, dan visi modernitas yang saling bersaing yang dianut oleh Rusia dan Jepang. Sementara Rusia berusaha memperluas pengaruhnya di Asia Timur sebagai bagian dari misi imperial yang lebih luas, ambisi Jepang didorong oleh keinginan untuk menegaskan dirinya sebagai kekuatan besar yang sah dan menghindari nasib buruk seperti negara-negara yang dijajah. Perang ini ditandai oleh pengepungan brutal, pertempuran darat besar-besaran, dan salah satu pertempuran laut paling menentukan dalam sejarah modern, yaitu Pertempuran Tsushima, di mana Angkatan Laut Jepang menghancurkan armada Baltik Rusia setelah perjalanan berbulan-bulan mengelilingi dunia. Menandai titik balik dalam politik kekuatan global, peristiwa ini memperlihatkan kerapuhan dan inefisiensi Kekaisaran Rusia, sekaligus memperkuat status Jepang sebagai kekuatan militer modern. Dengan melakukan hal itu, Jepang menantang asumsi-asumsi yang berpusat pada Eropa dan meletakkan dasar bagi penataan ulang geopolitik di abad ke-20. Selamat datang di Wars of the World. Akar dari Perang Rusia-Jepang terletak pada jaringan kompleks ambisi imperial, persaingan regional, dan ketidakstabilan domestik yang mewarnai Asia Timur pada pergantian abad ke-20. Baik Rusia maupun Jepang adalah kekaisaran yang sedang berekspansi dengan kepentingan yang saling bertentangan di Korea dan Manchuria, wilayah yang telah menjadi sangat penting secara strategis dan ekonomi bagi visi kekuatan nasional masing-masing. Perang tersebut bukanlah akibat dari pemicu mendadak, melainkan puncak dari bertahun-tahun ketegangan yang meningkat, salah penilaian, dan saling ketidakpercayaan. Kebangkitan Jepang sebagai kekuatan regional benar-benar dimulai setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, ketika negara tersebut memulai program modernisasi yang cepat dan diarahkan oleh negara. Menyadari kerentanan negara-negara Asia terhadap imperialisme Barat, yang paling jelas terlihat dari kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu, Jepang berusaha meniru model militer, industri, dan administrasi Barat. Pada tahun 1890-an, Jepang tidak hanya telah memodernisasi angkatan darat dan lautnya, tetapi juga mengadopsi sikap imperialistik seperti kekuatan-kekuatan Eropa yang dulu pernah ditakutinya. Kemenangan Jepang dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama tahun 1894 hingga 1895 menandai debutnya sebagai kekuatan militer regional. Perang tersebut diakhiri dengan perjanjian Shimonoseki yang memberikan Jepang kendali atas Taiwan dan semenanjung Liaodong serta mengakui kemerdekaan Korea, yang secara efektif menempatkannya dalam lingkup pengaruh Jepang. Namun keuntungan yang diperoleh Jepang tidak bertahan lama. Intervensi tiga negara tahun 1895 yang dipelopori oleh Rusia dengan dukungan dari Prancis dan Jerman memaksa Jepang untuk mengembalikan semenanjung Liaodong kepada Tiongkok. Penyewaan Port Arthur oleh Rusia dan pembangunan jalur kereta api Manchuria Selatan menunjukkan ambisi Rusia atas Manchuria yang menimbulkan kebencian berkepanjangan di Tokyo. Sementara Jepang merupakan kekuatan yang sedang bangkit, Rusia sudah menjadi kekaisaran mapan yang mencari pelabuhan di perairan hangat di Pasifik untuk mendukung ambisi angkatan laut dan perdagangannya. Kepentingan Rusia di Manchuria dan Korea didorong oleh faktor strategis dan ekonomi.
Penyelesaian jalur kereta api Trans-Siberia pada tahun 1903 beserta cabang selatannya yang melewati Manchuria secara signifikan meningkatkan kapasitas logistik Rusia di wilayah tersebut. Namun, metode ekspansi Rusia seringkali lambat, birokratis, dan ditandai dengan meremehkan dinamika lokal, termasuk kemampuan Jepang. Pemerintah Rusia di bawah Tsar Nikolai yang kedua memandang Jepang sebagai kekuatan kelas 2 dan tidak melihat ancaman besar dalam memperluas pengaruhnya di Tiongkok Utara. Penolakan Rusia untuk menarik pasukannya dari Manchuria setelah pemberontakan Boxer tahun 1900 dan kehadirannya yang semakin besar di Korea semakin membuat kepemimpinan Jepang khawatir karena mereka melihat dominasi regionalnya mulai hilang. Antara tahun 1902 dan 1904, negosiasi diplomatik antara Rusia dan Jepang berulang kali gagal. Jepang berharap mendapatkan pengakuan atas kepentingannya di Korea sebagai imbalan atas pengakuan dominasi Rusia di Manchuria. Sementara Rusia justru menunda-nunda negosiasi dan terus memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini ditafsirkan di Tokyo sebagai tanda itikat buruk dan kesombongan imperial, sementara Jepang sendiri telah mengamankan aliansi penting dengan Inggris pada tahun 1902. Aliansi Anglo-Jepang menetapkan bahwa jika salah satu penandatangan diserang oleh dua atau lebih kekuatan, pihak lainnya akan memberikan bantuan. Perjanjian ini tidak hanya memberikan kepercayaan diplomatik kepada Jepang, tetapi juga mencegah kekuatan Eropa lainnya untuk secara langsung campur tangan demi Rusia. Pada awal tahun 1904, kesabaran Jepang mulai habis. Pada tanggal 8 Februari 1904, Jepang melancarkan serangan malam mendadak terhadap armada Rusia yang berlabuh di Port Arthur, menandai dimulainya perang secara resmi. Serangan pendahuluan tersebut mencerminkan pemikiran strategis Jepang, yaitu bertempur dengan cepat dan tegas sebelum Rusia dapat mengerahkan seluruh kekuatannya, terutama mengingat jarak yang sangat jauh antara wilayah inti Rusia di Eropa dan wilayah timur jauhnya. Kedua kekaisaran juga didorong oleh persoalan dalam negeri. Di Rusia, rezim otokratis menghadapi gejolak yang kian meningkat, kesulitan ekonomi, dan tuntutan untuk melakukan reformasi. Perang luar negeri menawarkan Tsar cara untuk mempersatukan rakyat dan mengalihkan perhatian dari ketidakpuasan dalam negeri. Di sisi lain, Jepang melihat kemenangan sebagai hal yang penting, tidak hanya untuk mengamankan sumber daya dan wilayah, tetapi juga untuk melegitimasi modernisasi cepat mereka dan mencegah upaya kolonisasi Barat. Perang ini berlangsung sebagai konflik modern yang ditandai oleh peperangan yang terindustrialisasi, korban jiwa yang tinggi, dan kesalahan strategi, terutama di pihak Rusia. Sejak awal, persiapan matang dan inisiatif taktis Jepang sangat kontras dengan rasa percaya diri berlebihan Rusia, kelemahan logistik, dan keraguan-raguan politik. Perang ini berlangsung di darat dan laut, dengan kampanye utama berfokus di Manchuria dan semenanjung Liaodong, dan akhirnya berpuncak pada klimaks dramatis di laut, yaitu pertempuran Tsushima. Pada malam 8 Februari 1904, tanpa deklarasi perang resmi, Jepang melancarkan serangan torpedo mendadak terhadap armada Pasifik Rusia yang berada di Port Arthur, yang sekarang dikenal sebagai Lushun, dan menyebabkan kerusakan besar. Meskipun bukan kemenangan mutlak, serangan pembuka ini mencerminkan penekanan strategi Jepang pada inisiatif dan kecepatan. Armada Rusia yang terkurung dan kehilangan semangat tidak pernah benar-benar memulihkan kekuatan operasionalnya. Tak lama setelah itu, pasukan darat Jepang mendarat di Korea dan dengan cepat bergerak ke utara untuk menduduki Seoul dan bergerak menuju Sungai Yalu perbatasan dengan Manchuria. Pertempuran di Sungai Yalu pada Mei 1904 menandai pertempuran darat besar pertama. Pasukan Jepang berhasil mengalahkan Rusia dengan tegas, menunjukkan pelatihan, koordinasi, dan moral mereka yang lebih unggul. Titik balik utama dalam perang ini adalah pengepungan Port Arthur yang berlangsung dari Agustus 1904 hingga Januari 1905. Pasukan Jepang di bawah Jenderal Nogi Marisuke melancarkan serangan berulang kali ke basis pertahanan Rusia yang dibentengi dengan kuat. Pengepungan itu berlangsung lama dan berdarah, melibatkan perang parit dan serangan frontal yang memakan banyak korban. Meskipun mendapat perlawanan sengit dari Rusia, pasukan Jepang berhasil merebut bukit-bukit penting dan posisi meriam yang menghadap ke pelabuhan. Kemudian, pada tanggal 2 Januari 1905, Komandan Rusia, Jenderal Anatoly Stesel, menyerahkan Port Arthur, baik secara kontroversial maupun mungkin terlalu dini, memberikan kemenangan strategis besar bagi Jepang. Dengan Port Arthur jatuh ke tangan Jepang, armada Rusia di Pasifik secara efektif dinetralkan.
Sementara itu, pasukan Jepang dan Rusia bentrok dalam serangkaian pertempuran besar di seluruh Manchuria. Dan pertempuran Liaoyang antara Agustus hingga September 1904 merupakan konfrontasi darat besar pertama antara kedua tentara tersebut. Meskipun memiliki jumlah pasukan yang lebih besar, pasukan Rusia di bawah Jenderal Alexei Kuropatkin dikalahkan karena koordinasi yang buruk dan kecenderungan untuk mundur saat mendapat tekanan. Kemenangan Jepang, meskipun harus dibayar mahal, meningkatkan moral mereka dan memberikan tekanan lebih lanjut pada logistik Rusia. Pertempuran darat menentukan lainnya terjadi di pertempuran Mukden antara Februari hingga Maret 1905, salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah pada saat itu. Yang mengejutkan, pertempuran ini melibatkan lebih dari 500.000 pasukan. Pasukan Jepang di bawah Jenderal Oyama Iwao mengepung dan mengakali pasukan Rusia dalam operasi rumit selama 3 minggu. Meskipun bukan merupakan mundur total, pasukan Rusia terpaksa bergerak ke utara, meninggalkan pusat administrasi dan transportasi yang penting. Besar kekalahan tersebut mengejutkan para pemimpin Rusia dan semakin melemahkan dukungan rakyat terhadap perang di dalam negeri. Pukulan terakhir bagi Rusia datang dari laut. Dengan armada Pasifiknya yang lumpuh, Rusia mengirim armada Baltiknya yang dengan optimistis dinamai ulang menjadi Skuadron Pasifik kedua dalam perjalanan berat sejauh 18.000 mil dari Laut Baltik ke Asia Timur. Perjalanan itu yang berlangsung lebih dari 6 bulan dipenuhi oleh kegagalan mekanis, semangat tempur yang rendah, dan insiden diplomatik, termasuk secara keliru menembaki kapal nelayan Inggris dalam insiden yang kemudian dikenal sebagai insiden Dogger Bank. Pada 27 hingga 28 Mei 1905, di dekat Selat Tsushima, armada Rusia dicegat oleh Angkatan Laut Jepang yang sudah menunggu di bawah komando Laksamana Togo Heihachiro. Pertempuran Tsushima merupakan bencana total bagi Rusia. Karena kalah dalam manuver dan persenjataan, hampir seluruh armada Rusia berhasil ditangkap atau ditenggelamkan. Hanya segelintir kapal yang berhasil lolos, dan kemenangan ini menegaskan dominasi Jepang di laut, serta secara efektif mengakhiri harapan realistis Rusia untuk meraih kemenangan. Tsushima juga memiliki makna simbolis yang kuat. Sebuah kekuatan Asia telah menghancurkan salah satu armada besar Eropa dalam pertempuran terbuka. Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah awal abad ke-20. Perang Rusia-Jepang sering disebut sebagai konflik besar pertama di era modern. Perang ini menampilkan peperangan parit, senapan mesin, kawat berduri, artileri jarak jauh, komunikasi nirkabel, dan koordinasi transportasi kereta api untuk pergerakan pasukan. Perkembangan-perkembangan ini menjadi pertanda realitas teknologi dan strategi yang kelak muncul dalam Perang Dunia Pertama. Pertempuran ini juga menunjukkan pentingnya moral, intelijen, dan logistik di medan perang modern. Pasukan Jepang mempertahankan tingkat disiplin dan persatuan nasional yang tinggi, sementara pasukan Rusia yang sebagian besar terdiri dari wajib militer yang kurang terlatih, mengalami disorganisasi dan moral yang rendah, korupsi, struktur komando yang ketinggalan zaman, serta perpecahan internal yang semakin memperburuk upaya militer Rusia. Perang tersebut meninggalkan konsekuensi yang mendalam dan bertahan lama bagi kedua kekaisaran serta sistem internasional secara keseluruhan. Meskipun Jepang meraih kemenangan strategis dan simbolis, perang ini juga memperlihatkan kerentanan kekaisaran Rusia dan turut memicu gejolak revolusioner di dalam negeri. Secara global, konflik ini menjadi titik balik dalam sejarah imperialisme dan hubungan ras, menandai perubahan dramatis dalam dinamika kekuasaan antara Timur dan Barat yang pada umumnya penuh prasangka. Bagi Kekaisaran Rusia, perang ini merupakan bencana total. Secara militer, perang ini memperlihatkan kelemahan mendalam dalam perencanaan, komando, dan infrastruktur. Kekalahan tersebut meruntuhkan otoritas Tsar Nikolai yang kedua dan mendiskreditkan gagasan bahwa Rusia adalah kekuatan besar yang modern dan mampu. Upaya perang tersebut telah melebihi kemampuan logistik Rusia dan mengungkapkan kerentanan sebuah kekaisaran yang diperintah oleh birokrasi kaku dan institusi yang sudah usang. Yang krusial, kekalahan tersebut mempercepat kerusuhan internal. Penduduk Rusia yang sudah menderita akibat kondisi kerja yang buruk, kekurangan makanan, dan penindasan politik bereaksi dengan kemarahan. Pada Januari 1905, saat perang masih berlangsung, sebuah demonstrasi damai di Sankt Petersburg dihadapi dengan kekuatan mematikan dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Minggu Berdarah. Pembantaian ini memicu revolusi 1905 dalam gelombang pemogokan, pemberontakan petani, dan pemberontakan, termasuk pemberontakan terkenal di kapal perang Potemkin.
Untuk meredam kerusuhan, Tsar Nikolai terpaksa membuat konsesi yang mengarah pada pembentukan Duma, Majelis Nasional pertama Rusia. Meskipun kekuasaannya terbatas dan sering diabaikan, Duma menandai pelemahan simbolis dari sistem otokrasi. Perang tersebut pada kenyataannya memperlihatkan dan mempercepat kehancuran kekuasaan tsaris, sebuah tren yang akhirnya memuncak pada Revolusi Rusia tahun 1917. Perang tersebut secara resmi berakhir dengan Perjanjian Portsmouth pada bulan September 1905 yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, yang kemudian menerima hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya. Perjanjian tersebut mengakui kepentingan Jepang di Korea dan memindahkan hak sewa Rusia di Manchuria Selatan. Meskipun mengakhiri permusuhan, perjanjian tersebut membuat kedua belah pihak merasa kurang puas. Rusia merasa dipermalukan, tetapi tetap mempertahankan sebagian besar wilayah Siberianya. Sementara Jepang memperoleh prestis dan pengaruh, namun tidak mendapatkan semua ganti rugi atau wilayah yang diharapkannya. Perjanjian tersebut juga menandai momen penting dalam internasionalisasi diplomasi Asia. Hal ini menandakan bangkitnya Amerika Serikat sebagai mediator dalam urusan global dan memperkuat keterlibatan Jepang dalam politik kekuasaan dunia. Sebaliknya, Jepang muncul dari konflik tersebut sebagai kekuatan global yang diakui. Keberhasilan militernya mengejutkan dunia dan membuktikan keberhasilan modernisasi selama puluhan tahun yang dimulai sejak restorasi Meiji. Kemenangan tersebut memberikan Jepang kendali atas semenanjung Korea dan wilayah selatan Manchuria, termasuk hak sewa Port Arthur dan kendali atas jalur kereta api Manchuria Selatan. Meskipun Jepang berharap mendapatkan keuntungan wilayah yang lebih besar, statusnya sebagai hegemon regional kini telah ditetapkan dan melebihi manfaat potensial lainnya. Perang ini juga menandai awal dari ekspansi Kekaisaran Jepang yang lebih tegas dan pada akhirnya menjadi agresif. Pada tahun 1910, mereka secara resmi mencaplok Korea, memulai masa pemerintahan kolonial yang keras. Dan didorong oleh kemenangan mereka, Jepang mulai mencari kesetaraan dengan kekuatan Barat yang memicu ambisi mereka untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Timur. Di dalam negeri, perang tersebut memperkuat persatuan nasional dan meningkatkan prestis militer, khususnya kebanggaan Angkatan Laut. Namun, ketidakpuasan Jepang terhadap hasil terbatas dari Perjanjian Portsmouth, terutama karena tidak adanya ganti rugi dari Rusia, menimbulkan rasa diperlakukan tidak adil di kalangan nasionalis Jepang. Sebuah arus bawah yang kemudian muncul kembali dalam militerisme agresif pada tahun 1930-an. Perang Rusia-Jepang memiliki dampak psikologis dan ideologis yang mendalam di seluruh dunia yang terjajah. Gambaran tentang sebuah negara Asia yang mengalahkan Kekaisaran Eropa menantang hierarki rasial yang sudah sangat mengakar. Di Asia dan Afrika, perang tersebut menjadi simbol kuat dari potensi anti-kolonial. Dan para nasionalis India, revolusioner Vietnam, serta intelektual Afrika menyebut keberhasilan Jepang sebagai bukti bahwa dominasi Barat bukanlah sesuatu yang tak terelakkan. Bahkan di Eropa, kekalahan tersebut disambut dengan rasa terkejut. Asumsi rasis tentang masyarakat non-Barat yang dianggap secara bawaan lebih rendah mulai dipertanyakan, dan banyak kekuatan Eropa, terutama Inggris, mulai memperlakukan Jepang dengan lebih hati-hati dan penuh rasa hormat. Aliansi Inggris-Jepang diperbarui dan diperluas, dan Jepang semakin dianggap sebagai pemain sah di panggung dunia yang berpuncak pada partisipasinya dalam Perang Dunia Pertama di pihak sekutu. Namun, kemenangan itu juga memiliki sisi gelap. Hal itu berkontribusi pada munculnya rasa keistimewaan Jepang dan keyakinan akan perlunya penaklukan imperialis. Seiring waktu, kenangan kemenangan melawan Rusia akan dipelintir menjadi pembenaran untuk militerisme dan ekspansionisme. Khususnya pada tahun 1930-an ketika Jepang berusaha membangun kekaisaran kolonialnya sendiri di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara. Segera setelah perang, banyak pengamat Barat menganggap kemenangan Jepang sebagai pengecualian yang tak terduga, bukan sebagai tanda perubahan struktural dalam lingkup kekuatan global. Para analis Eropa seringkali mengaitkan kekalahan Rusia dengan ketidakmampuan logistik atau kerusakan internal, bukan karena keunggulan taktis dan strategis Jepang. Pandangan dunia Eurosentris yang dominan kesulitan untuk menerima kekalahan sebuah kekaisaran Kristen kulit putih oleh kekuatan Asia. Ada beberapa, terutama di kalangan pers Inggris dan Amerika, yang memuji efisiensi dan disiplin Jepang. Namun hal ini sering dibingkai dalam nuansa eksotisme atau istilah merendahkan yang menganggap perang tersebut sebagai semacam kisah sekali seumur hidup.
Namun, para ahli teori dan strategi militer menanggapi kekalahan Rusia dengan serius. Tokoh-tokoh seperti Alfred Teyermain mempelajari pelajaran Angkatan Laut dari pertempuran Tsushima, sementara para jenderal Eropa mempelajari pengepungan Port Arthur untuk mendapatkan wawasan tentang artileri modern dan perang parit. Namun demikian, implikasi politik yang lebih luas justru diredam oleh kekaisaran-kekaisaran yang ingin mempertahankan kepercayaan diri atas dominasi global mereka. Para cendekiawan Soviet menyoroti penderitaan para pekerja dan tentara, menggambarkan perang tersebut sebagai pemicu kebangkitan kaum proletar, bukan semata-mata sebagai peristiwa militer atau geopolitik. Sementara itu di Jepang, kemenangan mereka atas Rusia secara luas digambarkan dalam sastra, seni, dan pendidikan sebagai bukti bahwa Jepang memang layak berada di antara kekuatan besar dunia. Beberapa penelitian terbaru telah menempatkan perang Rusia-Jepang dalam kerangka yang lebih luas tentang kemunduran kekaisaran. Sejarawan seperti John W. Steinberg, Rotem Kohn, dan J.N. Westwood menekankan bagaimana perang tersebut mengguncang asumsi rasial dan geopolitik, dan semakin banyak yang melihatnya sebagai perang transisi, modern dalam teknologi dan skala, namun masih berakar pada ideologi kekaisaran abad ke-19. Kekuatan Barat, terutama Jerman dan Inggris, seharusnya belajar dari kekalahan Rusia bahwa peperangan modern tidak akan berlangsung singkat maupun penuh kejayaan. Perang Rusia-Jepang jauh lebih dari sekedar konflik regional antara dua kekaisaran yang sedang berkembang. Itu adalah peristiwa transformatif yang membentuk ulang tatanan internasional, memperlihatkan rapuhnya struktur kekuasaan yang telah lama berdiri, dan menandai awal era geopolitik yang baru. Kemenangan Jepang atas Rusia menandai pertama kalinya dalam sejarah modern kekuatan non-Barat berhasil mengalahkan kekaisaran Eropa dalam peperangan terbuka, mengguncang fondasi ideologi imperial dan hierarki rasial yang telah menjadi dasar politik global selama berabad-abad. Bagi Rusia, perang tersebut membuka secara gamblang ketidakefisienan dan korupsi di jantung rezim Tsar. Dan kegagalan militer di Manchuria serta di laut tidak hanya mengikis prestis kekaisaran, tetapi juga memicu keresahan internal yang meletus menjadi revolusi tahun 1905. Momen krisis ini menandai awal ketidakstabilan politik yang pada akhirnya berpuncak pada runtuhnya dinasti Romanov hanya sedikit lebih dari 1 dekade kemudian, yang secara efektif mengubah jalannya sejarah abad ke-20.